teman-teman semua. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Tapi sebelumnya kita akan membahas terkait bilangan rasional dan irasional. Oke, yang pertama kita ke bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu apa sih? Bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, teman-teman. Oke, ini pecahan ya. A per B. Oke, kita langsung ke contoh aja nih, teman-teman. Nah, bilangan rasional itu terdiri dari bilangan bulat, ada bilangan bulat, lalu ada bilangan pecahan murni, dan juga ada bilangan pecahan desimal. Oke, kita langsung pertama nih, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Contohnya itu seperti 2, 3, dan lain-lain. Nah, 2 ini bisa ditulis dalam bentuk pecahan kan? Seperti 6/3 atau 6/3 sama dengan 2. Lalu ada 4/2 gitu. Nah, 3 juga bisa nih ditulis dalam bentuk pecahan. Seperti 9/3, lalu 15/3. 15/5. Oke. Lalu selanjutnya ada bilangan pecahan murni. Nah, bilangan pecahan murni ini contohnya seperti ada setengah, ada 3/4. Nah, ini lalu selanjutnya ada 5/6. Nah, setengah itu kan sama aja 0,5 ya. Lalu 3/4 itu sama aja 0,75. 5/6 sama aja 0,8333. Oke, selanjutnya ada bilangan pecahan desimal. Nah, contohnya itu ada 0,1, lalu bisa juga 25,123. Nah, ini sama-sama bisa ditulis dalam bentuk pecahan. 0,1 sama aja 1/10. 25,123 sama saja 25/1000. Karena ada 3 angka di belakang koma, makanya per 1000. Lalu selanjutnya bilangan rasional itu ada yang bentuk bilangan pecahan desimal tak terhingga yang berulang nih. Nah, seperti ini. Ini kan desimal nih, ada koma-komanya, itu desimal. Nah, lalu dia bentuknya tak terhingga. Ini bentuknya sebenarnya 0,83333 gitu, tak terhingga. Nah, tapi 3-3-nya ini kan berarti berulang ya. Nah, itu makanya termasuk bilangan rasional. Nah, contoh lainnya itu ada apa aja sih? Ada juga 0,11111. Lalu ada juga yang 0,232323 seterusnya ya. Nah, ini kan berulang nih, 23, 23, 23. Tuh, lalu 0,1111 ini bisa juga ditulis dalam bentuk pecahan, makanya termasuk rasional. Yaitu sama aja 1/9. 0,232323 juga bisa ditulis menjadi 23/99. Selanjutnya ada bilangan irasional. Nah, sama kayak namanya, kebalikan dari rasional. Kalau rasional itu bisa diubah dalam bentuk pecahan, maka irasional tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, gitu ya. Jadi tadi bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, tapi kalau irasional tidak bisa. Nah, contohnya itu
biasanya dia mengandung pecahan desimal tak terhingga juga, tapi dia tidak berulang. Sedangkan kalau rasional ini kan berulang nih, 23, 23, 23. Tapi kalau irasional itu nggak berulang. Contohnya kayak 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7 dan seterusnya. Lalu ada juga akar 2. Nah, kalau teman-teman hitung nih di kalkulator itu 1,4, 142, 1356, 23 dan seterusnya. Nah, tidak berulang ya teman-teman. Makanya termasuk bilangan irasional. Lalu nanti di pembahasan bagian akar ada istilah-istilah. Nah, jadi kita harus tahu dulu bilangan. Yang namanya bilangan itu ada bilangan real dan bilangan non real. Nah, bilangan real itu ada bilangan irasional dan bilangan rasional. Nah, tadi udah bahas di bilangan rasional itu ada bilangan bulat, ada juga bilangan pecahan, ya kan. Nah, bilangan bulat itu ada yang nilainya positif, ada yang 0, ada juga yang negatif. Nanti di positif ini ada bilangan prima, ada bilangan asli gitu. Lalu kalau digabungin jadi bilangan cacah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk akar ya. Kita tulis dulu bentuk akar. Terus lagi ya, bentuk akar. Oke. Nah, tanda akar itu dinotasikan seperti ini. Akar pangkat 2 gitu. Nah, jadi tanda akar ini merupakan kebalikan dari kuadrat gitu ya, teman-teman. Contohnya itu misalnya 3 pangkat 2 sama aja kayak 9. Nah, kita mau tulis menjadi bentuk akar. Nah, berarti akar 9 sama aja 3 gitu. Nah, kalau di sini 3 pangkat 2, maka pangkatnya itu kan 2. Kebalikannya 2 itu kan sama aja 2/1 ya. Nah, berarti kalau dibalik jadi setengah. Nah, berarti akar ini nilainya itu setengah. Bisa juga ditulis menjadi 9 pangkat setengah gitu. Nanti hasilnya sama dengan 3 juga, karena kan 9 itu 3 pangkat 2 nih. Nah, dikali sama setengahnya ini. Nah, bisa kan dicoret atas sama bawah karena nilainya sama. Nah, makanya hasilnya juga sama, nilainya 3 gitu, teman-teman. Oke. Nah, akar ini X, nilai X itu secara umum nilainya X lebih dari sama dengan 0 gitu. Lalu contohnya kalau akar 9/4. Nah, ini kayak gini gimana? Nah, berarti sama aja akarnya itu ada di dua-duanya. Ada di atas sama ada di bawah. Akar 9 itu 3, akar 4 itu 2 ya. 2 kali 2 itu 4, 3 kali 3 itu 9. Oke, selanjutnya berarti kita membahas tentang bentuk-bentuk lainnya nih. Nah, tadi kan udah bentuk pembagiannya nih kayak gini. Nah, kalau misalkan kali gimana? Kali misalkan
akar 72. Itu sama aja kita nih mau mensederhanakan gitu bentuk akar. Berarti kita bisa aja akar 72 ini sama aja 36 dikali 2, ya kan, dikali yang nilainya ini paling kecil nih, 2, akar 2. Berarti akar dari 36 berapa? 6 kan, karena 6 kali 6 36. Berarti 6 akar 2 gitu. Yang 36-nya ini bisa disederhanakan gitu. Lalu selanjutnya macam-macam operasinya, operasi aljabar pada bentuk akar itu, contohnya oke nih, yang tadi ini berarti ini ya, bisa kita tulis akar A kali B itu sama aja akar A juga akar B ya. Yang ini juga akar A per B sama dengan akar A per akar B. Bisa kita tulis seperti itu. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan atau pengurangan dalam bentuk akar nih. Oke, kita back dulu. Ada contohnya aja, kita langsung ke contoh aja ya, biar makin paham. Oke, yang pertama itu misalnya 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, kalau nilai akarnya ini udah sama, kita bisa mensederhanakannya menjadi 2 tambah 4 dalam kurung akar 3. Jadi 6 akar 3 gitu. Jadi kalau misalkan nilai akarnya udah sama, langsung aja ditambah nilai depannya ini, 2 tambah 4 sama dengan 6 gitu. Nah, berarti kita bisa tulis ya, dia rumusnya berarti akar A akar X ditambah B akar X, karena udah sama menjadi A tambah B akar X. Nah, tambah maupun kurang juga sama, konsepnya seperti itu. Kalau nilai akarnya udah sama, bisa langsung dijumlah ataupun dikurangkan. Oke, selanjutnya ada kita masuk ke merasionalkan penyebut nih. Jadi di bab bentuk akar ini juga ada terkait merasionalkan penyebut. Nah, namanya kan merasionalkan ya, berarti tadi itu rasional dalam bentuk pecahan. Oke, nih langsung ke contoh aja ya. Contohnya, jadi konsepnya itu misal nih 2 per akar 3. Nah, kita gimana caranya mau mensederhanakan soal ini? Jadi ada yang namanya pembilang dan penyebut. Nah, pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Jadi pecahan yang penyebutnya mengandung bentuk akar itu dapat disederhanakan dengan merasional bentuk akar pada penyebutnya. Jadi kita fokusnya ini kalau ada pecahan terus bentuknya akar, itu fokusnya ke penyebutnya. Nah, untuk merasionalkan penyebut tersebut, maka pembilang dan penyebut dari pecahan sama-sama dikali dengan sekawan gitu dari bentuk akar pada penyebut. Nah, jadi ini 2 per akar 3. Nah, kita kalikan nih yang sama kayak penyebutnya, akar 3 per akar 3, dua-duanya pembilang maupun penyebut. Jadi yang atas disebutnya pembilang ya, pembilang, yang bawah disebutnya penyebut. Oke, jadi langsung aja deh dikali 2 akar 3, tulis akar 3 kali akar 3 sama aja kayak akar 9. Berarti 2 akar 3
per 3 gitu hasilnya. Oke, lalu contoh lainnya. Oke, berarti ini bisa kita tulis ya. Kalau ada A per akar B, berarti kita bisa A per akar B sama-sama dikali penyebutnya, penyebut akarnya gitu. Nanti hasilnya seperti ini, B gitu. Lalu bentuk soal lainnya ada misalnya 8 per 3 kurang akar 5. Oke, nah ini kita mau sederhanakan nih. Nah, berarti kita sama-sama kali penyebutnya. Nah, kalau di sini agak beda nih. Kenapa? Karena kita tulis dulu ini soalnya dikali 3 plus akar 5 dibagi 3 plus akar 5. Nah, jadi kalau penyebutnya itu negatif, maka kita harus mengkalikannya dengan positif, dibalik gitu ya teman-teman. Oke, ini kita kali pangi 8 kali 3 sama 8 kali 8 kali 3 24 ditambah 8 akar 5 per 3 depan sama depan sama belakang, belakang sama depan, belakang sama belakang. Oke, 3 kali 3 9, 3 kali akar 5 plus 3 dikali plus akar 5 jadi plus di 3 akar 5, lalu min akar 5 dikali 3 jadi min 3 akar 5, lalu min akar 5 dikali plus akar 5 nilainya jadi min akar 5 kali akar 5 akar 25. Lalu yang atas 24 ditambah 8 akar 5. Ini habis ya. Oke teman-teman, jadi hasilnya 24 ditambah 8 akar 5 dibagi 4. Nah, hasilnya 24 dibagi 4 itu 6, 8 dibagi 4 itu 2. Jadi 6 ditambah 2 akar 5. Oke, kali ini cukup sekian, sampai di sini dulu. Semoga teman-teman paham dan sampai jumpa. Terima kasih.